Halo semuanya, Gokil sama Andika Pratama. Mantap, Raditya Dika. Tetangga. Yoi. Oke Dik, kita hari ini ngobrolin masa sekolah. Gua kemarin udah sempet jalan-jalan sama Ari Lasso ke sekolahnya. Gua sempat juga sama Luna Maya juga ke sekolah dia. Jadi sekarang hari ini gue mau sama lo. Menceritakan masa sekolah Andika tuh kayak gimana sih? Mantap. Kita langsung aja ngelihat sekolahnya Andika. Ini dia ya. Ini Kolese Santo Yusuf, betul, di Malang. Bukan yang ini, Dit. Bukan, oke. Tidak. SD kan? Soalnya ini Santo SMA. Ada Santo Yusuf 1, Santo Yusuf 2. Oh, salah. Jadi di mana? Santo Yusuf 3, lu kliknya SDK kan? SDK Santo Yusuf 3. Nah, ini nggak bisa masuk ke dalam, bisanya di sini nih. Coba lihat nih ya. Bisanya dari sini, tembok. Di tembok siap. SD lo di tembok. Tapi lo ceritain deh di SD ini kayak gimana? Lo jadi orang yang seperti apa di situ? Di situ tuh gue TK dan SD. Jadi waktu gue kecil di sana itu SD negerinya belum sebagus swastanya. Jadi waktu itu orang di Malang maksudnya ya? Akhirnya masukin gue ke swasta. Masuknya SD Katolik berarti jatuhnya SD. Okay. Di situ yang Islam cuma 2. Islam cuma lu dan teman lu 1. Yoi. Jadi sepanjang sekolah dasar saya mempelajari ilmu agama Katolik. Oke. Karena memang sekolah Katolik. Benar. Jadi itu yang akhirnya juga membuat gue terbiasa sama perbedaan gitu. Ya, karena dari kecil udah temenan sama orang yang beda agama ya. Ya, di keluarga gue juga kan beda-beda. Terus kalau setiap hari Kamis tuh harus ikut ke misa di kapel. Meskipun gue gak ngapa-ngapain ya. Gue selalu penasaran sama roti dan anggur yang diminum sama teman-teman gue. Tapi lo gak minum kan? Cuman lihat doang kan? Nggak ikut ibadah lah, cuman lihat aja. Gue cuman nyaksiin aja teman-teman gue yang lain ibadah, sementara gue duduk di situ untuk dapat nilai aja gitu. Oke. Kalau SD sih gue pemalu banget lah intinya. Masih nggak banyak ngomong, teman nggak banyak. Nah, kita masuk ke SMP. Itu tadi SD. SMP Negeri Malang 3. SMP Negeri 3 Malang. Ini dia nih SMP-nya. Sini pagar ya, benar. Oh iya bener. Wah, ini lapangan basket yang biasa dipakai buat main bola juga itu. Gila ini SMP lo, Dik. Iya. Wah, iya. Ini gerbangnya. Iya. Iya bener, ini gerbang utamanya nih. Di sinilah masa remaja lo nih, Dik. Asli. Ini SMP favorit di sana. Oh ya? Gue kalau ngobrol sama temen-temen nih, jalan-jalan kayak gini, sekolah-sekolah mereka semua sekolahnya favorit semua. Pantesan pada jadi-jadi semua ya, karena sekolahnya pada favorit semua. Tapi ini memang salah satu yang orang tuh berebutan masuk gitu maksudnya. Iya, kalau waktu itu kan sistemnya pakai itu kan, pakai NEM kan. NEM terendah yang bisa masuk di sini aja 43. Which is rata-rata berapa tuh? 43 dibagi 5 berarti 8. Wah gila, tinggi tuh ya. 8,5 lah. NEM SD gue sih kecil ya, gue masih inget tuh. Jadi ini masuk ini susah ya. Masuk ini pun gue udah deg-degan karena NEM gue 43,57. Jadi gue hampir siswa-siswa yang terakhir yang kepilih untuk masuk gitu. Tapi ketika lo tahu lo masuk, ada kebanggaan gak di antara keluarga? Ada dong. Oh ya? Ada kebanggaan, tapi ada ketakutan. Ketakutannya lebih gede. Gitu. Karena pada akhirnya gue beradaptasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Mungkin keparnoan gue aja kali ya. Jadi memang adaptasi gue agak lumayan sulit di kelas 1. Karena gue ngeliat kayaknya, wah ini semua datangnya dari sekolah negeri. Yang dari swasta itu hampir dibilang paling cuman di bawah 5 orang lah, termasuk gue. Jadi kayak gimana ya, anak negeri kadang-kadang udah misalkan dari SDA yang masuk ke SMP ini ada 50 orang gitu. Jadi mereka masuk tuh udah punya kenalan banyak gitu. Bahkan mungkin ketemunya satu kelas. Sementara gue kan ketemu bener-bener orang yang baru. Buat orang-orang seperti kita, mengenal orang baru sangat sulit kan. Iya, susah banget ya ngobrol sama orang baru. Yoi, susah banget. Awal-awal tuh berat lah. Awal-awal tuh gue takut digebukin, gue takut gitulah. Jadi bayangannya tuh gitu, takut dipalak,
Karena udah ke bawah Parno sendiri. Iya, ke bawah Parno. Sebenarnya enggak ya. Tapi di sini udah mulai kelihatan nih kalau lu punya ketertarikan untuk ngomong depan banyak orang, MC, acting, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Gue SMP tuh ibaratnya apa ya? Jadi anak yang good boy lah, yang ya udahlah ngikut aja gitu, belum. Oke. Gimana ya, sama lingkungan baru gue kayak punya jaga diri gitu lah ya. Iya gitu. Pada akhirnya gue ngikut arus aja gitu. Ada bunyi. Gue belajar ngerokok pertama nih. Oh, lo ngerokok di sini? Di lapangan yang tadi tuh pertama kali gue nyalain rokok. Oh, lapangan ini ya. Oh, jadi ini bersejarah ya lapangan ini ya. Lapangan tempat Andika Pratama. Terus naksir-naksiran SMP, ada nggak? Cinta monyet? Ada dong. Pertama kali suka. Kan sebelum naksirnya sama yang lebih tua dong. Jadi bakat itu udah ada ya dari dulu ya. Lu gua kasih tahu tempat gua dulu pacaran nih zaman SMP. Ayo di mana? Jalan yang ke arah itu tuh, jalan yang ke arah lapangan tadi. Lapangan tadi, oke. Berarti lo udah banyak yang naksir dong dulu kan? Karena lo putih gitu, rambutnya pirang. Iya. Termasuk populer nggak lo? Kayak orang ngomongin lo gitu. Iya, kakak kelas sih. Serius? Di gebet-gebet kakak kelas? Gila lo. Begini ya jalan-jalan ya? Iya, lo berarti apa nih? Naik motor kah? Apa naik angkot? Ini jalur angkot nih. Masih. Jadi kalau pulang sekolah itu jalan kaki sampai ke perempatan Pasar Klojen itu. Oke. Karena nyari angkotnya banyak kan di situ, banyak yang ngetem. Masih ada nggak ya warungnya ya? Oh, ya daerah sini. Oh, udah berubah sih. Udah berubah ya. Udah berubah. Di kanan ini dulu ada kayak depot kecil gitu. Oh, tempat makan kecil-kecil gitu ya? Iya, disitulah biasanya anak-anak SMP itu pada bawa pacar-pacarnya. Yoi. Apa yang dilakukan di depot itu? Cuman kayak nongkrong aja udah? Sekolah itu nongkrong aja. Karena dulu gua SMP itu, jadi jam sekolahnya dibagi. Ada yang jam pagi, ada yang jam siang. Karena muridnya banyak, kelasnya nggak menampung gitu. Gua kelas 1 dapet yang jam siang. Jadi gua pulang tuh bisa jam 6, jam 7 tuh baru keluar dari depot itu, baru pulang rumah gitu. Jadi kayak manfaatin waktu bisa berduaan sama orang yang kita lagi PDKT. Gila. Tapi nggak ngapel nggak apa zaman itu? Zaman itu mau ngapel minder. Oh, kok minder? Kenapa minder? Karena kan kita kemana-mana masih naik angkot. Jadi kalau misalkan mau janjian ke mall gitu, ketemu di mallnya gitu. Misalkan kayak mau ke bioskop. Apa mall apa di sini di Malang saat itu? Dieng, Plaza Dieng. Nah ya ini dia. Wah, nongkrongnya di sini. Oke, nah kita ke SMA nih. SMA 8 ya? Ini SMA lo nih. Nah ini ada cerita apa di SMA ini? Dari kelas 1 gimana lo? Begitu masuk apa? Begitu masuk tuh masih biasa. Gue kalau masuk adaptasi dulu, jadi good boy dulu. Oke. Kelas 1 tuh gue jadi anak ranking kelas, paham gak lo? Iya Allah, serius. Jadi belajar banget gitu ya? Jadi kayak ya gimana ya, biasa kalau gue masuk ke lingkungan baru pasti gitu, adaptasi dulu. Baru bandelnya kapan? Baru bandelnya kelas 2. Oh, kelas 2. Bolosnya kalau di total tuh ada kali lebih dari 4 bulan gitu. Hah? Lu bolos lebih dari 4 bulan? Gue kelas 2 itu hampir gak naik karena gue udah denger kabar guru-guru itu ada rapat pleno buat orang-orang yang bermasalah. Entah bermasalahnya masalah absensi atau bermasalah-masalah ketertinggalan pelajaran, apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, gue termasuk nama yang dirapatin untuk tidak dinaikkan. Gila. Terus apa yang terjadi? Dari 6 orang yang terparah, akhirnya yang naik gue, yang 5 nggak naik. Hah? Serius? Karena gue PD-nya, gue nilai akademis gue tuh oke-oke aja gitu. Oke. Gue tuh bolos, tapi nilai gue juga nggak malu-maluin amat. Oke. Akhirnya lulus lah ya. Cuman gara-gara absensi doang kan? Ya absensi doang problem gue. Nah, tempat gue bolos itu ada di sini. Pokoknya di sebelah lapangan persis ini ada gang. Ah, ini nih gangnya nih kayaknya nih ya. Nah, oh iya ini dia tuh ketutupan pohon. Oh iya, ketutupan pohon. Terus, nah di gang itu ada nama warungnya tuh Lapilang. Di situ itu pernah digerebek sama guru-guru tuh. Itu kan masuk gang itu ada warung kayak warteg gitulah. Namanya Lapilang.
Jadi anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 banyak banget yang cabut atau memang ya udah bolos aja ke situ. Terus ada satu waktu beberapa guru tuh masuk benar-benar ngegrepek di situ, kena kali berapa orang ya, 50 ada kali. Gila. Gue rada menyesal sih, ada banyak masa-masa di sekolah gue yang bolos. Padahal kalau dipikir-pikir, wah SMA itu harusnya ninggalin bekas kenangan yang baik gitu kan. Maksudnya memorinya paling bisa kita inget terus gitu loh. Gue hampir ke kelas 3 pun gue begitu. Jadi karena di kelas 2 itu gue udah kebiasaan bolos, kelas 3 baru masuk sebulan tuh kayak berasa sekolah udah lama banget. Oke, karena biasanya emang bolos kan. Tapi kejadian lo hampir nggak naik itu membuat lo jadi berubah nggak di kelas 3? Ya pada akhirnya iya, karena bebannya adalah gini, kan nyokap gue pengajar juga kan dosen kan. Nyokap gue tuh sampai berkali-kali gini, mama itu malu ya, mama ini pengajar juga gitu, mama itu dosen, masa nggak bisa ngajarin anaknya untuk datang ke sekolah bener gitu. Iya. Karena sering banget dipanggil apa segala macam gitu-gitu. Akhirnya kelas 3 sih, gue udah mulai mikir sih, pada akhirnya, wah iya ya, kalau ini sampai nggak lulus sih malu-maluin keluarga gue itu satu. Kalaupun lulus dan hasilnya nggak bagus, terus gue dapet universitas yang nggak oke, ibaratnya gitu juga malu-maluin kayak gitu. Gitulah, mulai mikir ke sana lah. Iya, mulai dewasa lah itu ya. Iya, mulai dewasa. Okay. Nah terakhir nih, cinta SMA ada nggak yang terbekas di kepala lu selama di sekolah ini? SMA itu kan biasanya kisah cinta di SMA tuh ada sih. Kakak kelas juga? Enggak. Jadi, aduh diceritain gak ya? Yang bisa aja, yang bisa. Bahwa dia sama sekolah kah? Atau tapi sekolah? Masa lalu lah ya, ini udah nggak lalu ini. Jadi dulu gue naksir sama dia pas kelas 3. Kebetulan di sekelas sama gue lah. Cuman problemnya adalah dia udah punya pacar dan pacarnya temen gue. Temen di mana? Di sekolah yang sama juga? Beda. Sekolahnya beda. Tapi temen gue. Gitu. Terus lo melakukan segala cara untuk mengambil dia lah ya, dengan taktik-taktik ya. Iya pada awalnya iya. Pada awalnya iya. Sampai akhirnya diam-diam lah, istilahnya diam-diam gitu jalan. Tapi dianya juga fine-fine aja gue ajak saat itu ya. Kayak misalkan lagi Valentine gitu, kita dinner yuk Valentine. Gitu. Mau tuh. Dianya mau-mau aja gitu. Zaman SMA itu, lu masih inget gak sih dulu kita telepon 3 detikan tuh? Oh iya, itu karena gratis kan? Iya. Halo, lagi ngapain? Matiin. Iya. Terus, jadi gue kayak anjir, norak banget sih. Telepon 3 detikan itu ya kayak gitulah, gayung bersambut, SMS selalu dibales, telepon selalu lancar gitu. Terus di kelas pun juga ya sekali 2 kali ngobrol gitu. Gue nggak mau terlalu ketahuan kalau di sekolah karena takutnya lapor lah. Ya lapor gitu. Nah sekali waktu gue lagi yang Valentine itu, gue ajak dia makan lah ke nama tempatnya Uncorner di situ dulu, mah ngetop banget. Ketahuan sama teman SMA cowoknya. Okay. Karena dia makan di situ juga. Dan itu teman gue juga, yang mergokin tuh teman gue juga gitu. Terus awkward gitu. Wah, terus gue udah mulai mikir, wah ini sih bencana sih ini beneran sih. Terus akhirnya karena udah kepalang tanggung, gue sekalian ngomong aja gitu kalau emang benar-benar ya udah gue pengen jadi cowok lu gitu. Oke. Gitu. Karena udah sekalian kepergok ya udah. Iya, apa yang terjadi? Dia jawab apa? Nggak mau dia. Oh dia nggak mau. Dia nolak lah saat itu. Nah dia adalah wanita pertama yang menolak hati saya. Anda coba ya. Anda mau diajak dinner Valentine. Anda mau telepon 3 detikan. Apa kabar? Gitu. Tapi Anda juga menolak. Anda yang aneh berarti. Iya, makanya ditolak. Wah, gue sakit hati. Itu pertama kalinya gue ngerasain sakit hati. Gila sih. Nah, dari situ tuh akhirnya kelas 3 gue mulai dikit-dikit bolos-bolos lagi. Karena malas kan sekelas dia. Itu jadi canggung banget gak sih sampai akhir kelas 3? Jadi awkward banget ya? Awkward banget. Pada akhirnya gue
Gue belajar banyak lah di situ. Waktu itu karena kepalang, udah tanggung nih gitu, udah deg-deg-ser tinggal diomongin, taunya ditolak. Gue ditolaknya di Lapilang gitu. Jadi emang bersejarah tempat itu ya? Yoi, gue bilang sama dia, gue mau cabut nih pelajarannya ini, gue mau cabut. Gue pengen ngobrol sama lu gitu, intinya gitu. Kalau lu mau ngasih jawabannya sekarang, gue tunggu di Lapilang gitu. Wih deh. Dia datang beneran. Ini drama banget sih. Ini drama gila sih. Iya drama sih asli. Datang ditolak lagi. Iya. Tapi itu yang ngebekas ya, cerita-cerita SMA itu ya. Anyway, terima kasih ya atas waktunya ya. Sama-sama ya. Thank you banget, seru banget nih masa sekolah emang apa ya, yang selalu kita inget sih cerita-cerita kayak gitu ya. Ambil yang baik-baiknya aja yang nonton ya, jangan bolos, jangan aneh-aneh. Sekolah-sekolah aja. Oke, makasih Andika ya. Thank you, Dit.